Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, channel Uma Ruseno. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, apapun keadaannya. Dan untuk teman-teman aku yang baru saja datang, baru saja berkunjung ke channel ini, aku ucapkan terima kasih, selamat datang, salam kenal. Dan jangan lupa ya untuk pencet tombol like-nya dan tombol subscribe-nya, juga bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi setiap kali aku mengupload video terbaru. Mulai like-nya ya, kuhitung sampai 3, oke? 1, 2, 3, klik. Yes, that's right. Baik teman-temanku semua, sahabat-sahabat Uma Ruseno, pada video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya, dimana pada video kali ini aku tidak memasak, aku juga tidak mereview makanan, aku juga tidak membuat vlog jalan-jalan, dan aku juga tidak membaca puisi. Tapi pada video kali ini aku kedatangan 2 tamu yang sangat spesial, di mana kita akan berbincang-bincang santai, mendiskusikan permasalahan yang terjadi di seputar rumah tangga. So, untuk kalian, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak juga boleh, atau adik-adik yang belum menikah, atau yang akan menikah, yuk ikutin diskusi santai kita pada video kali ini. Siapa tahu aja permasalahan yang akan dibahas pada diskusi kita ini, ada yang sedang mengalaminya. Jadi kita semua bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari diskusi santai kita kali ini. Dan untuk adik-adik yang belum menikah atau yang akan menikah, jadi bisa intip-intip ya, sedikit sekelumit bocoran permasalahan rumah tangga itu seperti apa. Oke, baik, tidak berpanjang lebar lagi, langsung saja aku kenalkan dengan 2 tamu istimewa aku. Yuk. Tamu kita yang pertama yaitu ada Abang Fitra. Assalamualaikum Bang Fitra. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat ya. Abang Fitra ini adalah aktivis sosial kemasyarakatan. Beliau dulu sahabat aku saat masih berjuang di kuliah ya. Iya. Bertiga. Ya, beliau juga. Dan tamu kita yang kedua ada Ustadz Dado Binagam. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tampak sehat ya Ustadz ya. Baik, jadi Ustadz Dado Binagama ini dulu pernah kuliah di FISIP Universitas Indonesia, juga pernah kuliah di Fakultas Dakwah Komunikasi UIN, dan beliau adalah bapak dari 3 putra dan 1 orang putri, di mana putra sulung beliau yang pertama dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada bulan Oktober kemarin tanggal 5. Semoga husnul khotimah insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Lalu beliau adalah seorang suami dari 1 orang istri. Dan aktivitas rutin beliau adalah guru ngaji, khutbah Jumat, pengisi ceramah agama, dan juga pengisi majelis taklim. Beliau saat ini aktif sebagai pengurus pusat Ikatan Dai Indonesia dan anggota Korps Dai Mubalik Khairul Ummah ya Ustadz. Saat ini beliau sedang menyelesaikan magister hukumnya di Unpam. Beliau tinggal di Pamulang Ustadz ya. Tangsel. Bang Fitra dan Ustadz Dado, sebelum kita mulai ke pembahasan kita, diskusi kita, bincang-bincang santai mengenai seputar permasalahan dalam rumah tangga, aku boleh ya punya 1 permintaan? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Gampang, Bang Fitra jangan tegang, permintaannya gampang. Permintaannya aku minta Ustadz dan Abang Fitra menyapa sahabat-sahabat pecinta channel Uma Ruseno, tapi dengan sapaan opening yang biasa aku lakukan. Ya. Bagaimana? Oke, begini Ustadz dan Abang. Hai sahabat Uma Ruseno, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, apapun keadaannya. Susah. Panjang ya. Jangan-jangan aku dikerjain nih. Hai. Oke, nggak apa-apa deh, dimaklumin ya teman-teman ya. Ayo, oke Ustadz, yang penting disapa ya sahabat aku. Ucapan salam aja deh Ustadz. Assalamualaikum ke teman-teman sahabat yang sedang menonton video ini. Silakan, Assalamualaikum sahabat Uma Ruseno. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia apapun kondisinya. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Uma Ruseno, semoga selalu sehat dalam kondisi seperti saat ini. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah adem ya rasanya kalau studio kedatangan ustadz sama aktivis.
Baik Ustadz Dado dan Abang Fitra, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang problematika seputar rumah tangga. Tapi sebelumnya ini aku sudah membuka forum seperti forum curahan hati ibu-ibu gitu ya Ustadz di sosial media aku, dan alhamdulillah ada email-email yang masuk ya tentang mereka mencurahkan ya permasalahan mereka rumah tangga. Aduh, saya bacanya tuh sedih Ustadz. Ini ada yang pertama ya Ustadz, boleh saya bacakan dulu ya. Ini dari karena saya sudah ada perjanjian dengan mereka untuk tidak membuka privasi mereka ya. Jadi saya minta mereka untuk membuat email pakai email akun yang lain gitu ya Ustadz. Di sini ada dari Ibu Kembang Setaman. Jadi Ibu Kembang Setaman ini curhat seperti ini Ustadz dan Abang. Saya 8 tahun menjanda dan karena saya labil orangnya, jadi karena saya labil orang gampang memanfaatkan saya. Dari yang menipu saya uang sampai berzina. Dari yang menipu saya uang sampai berzina. Pernikahan pertama saya gagal karena orang ketiga. Sejak mau bercerai saya tiba-tiba terkena skizofrenia dan insomnia. Saya sudah berobat kemana-mana, dari orang pintar, ustadz, dan psikiater. Sampai saat ini saya masih mengkonsumsi obat psikiater dan saya harus dijaga obat. Akhirnya saya bertemu duda anak 2 di FB dan pacaran 2 tahun. Setelah itu saya paksa nikah karena dia mengaku kerja tetap, punya rumah dan mobil, serta saya nggak mau zinah terus. Ternyata setelah nikah semua itu bohong. Malah saya disuruh tidur di ruang tamu di rumah orang tuanya. Akhirnya saya kabur ke hotel, lalu dijemput dan dikontrakan rumah. Sampai hari ini rumah dan mobilnya juga belum ada. Bahkan saya jarang dinafkahi. Sekarang posisi saya dan suami pisah rumah. Saya di orang tua saya dan dia di orang tuanya. Saya bingung harus bagaimana. Saya sudah mengambil pensiun dini juga karena penyakit saya. Dan mata sebelah saya sudah tidak bisa melihat lagi. Mau cari kerja lagi susah, saya bingung harus bagaimana. Oke, baik. Ini kita ke aktivis dulu aja Ustadz ya. Pandangannya, kan aktivis sering keliling tuh rumah tangga ibu-ibu, problematika. Bagaimana Bang Fitra? Menurut Bang Fitra? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Uma. Kalau dari yang kita dengarkan tadi ya, lewat email itu, masing-masing orang punya sebuah keinginan ya, yang ideal gitu ya. Ingin punya suami yang soleh, yang tampan, yang segala macam kan gitu. Atau seorang pria ingin wanita yang cantik, kaya gitu ya, pintar gitu ya. Kalau ada mungkin Ustaz juga mau Ustaz ya. Masya Allah. Ini adalah satu hal yang ideal mungkin buat kita. Cuma ternyata memang dalam perjalanannya tidak semua itu bisa didapatkan gitu ya. Nah ini kemudian yang akhirnya banyak muncul masalah. Kalau kita lihat di kalangan masyarakat, ini kan satu hal yang mungkin tidak hanya ibu KS ini ya yang mengalaminya. Mungkin banyak ibu-ibu yang lain kan gitu. Atau mungkin bisa jadi bukan hanya ibu-ibu kan gitu ya. Bisa jadi kan gitu. Ini kan satu hal yang manusiawi. Ada beberapa hal memang yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama memang kita harus mengukur diri ya. Terkadang kita mengukur dirinya itu tidak pas gitu. Dan yang kedua ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama harus diingat adalah banyak bersyukur. Gitu. Iya. Iya. Nah ini yang ketiga, yang keempat ya, yang harus perlu kita ditanamkan di dalam sebuah rumah tangga itu adalah komunikasi. Ya. Jadi antara si suami dan istri ini komunikasinya jangan sampai kemudian terjadi gap juga gitu ya. Sudah dia inginnya banyak, terjadi gap dengan kenyataannya, disampaikan pun atau komunikasi dengan suami pun tidak ada, terjadi gap juga. Akhirnya yang terjadi adalah
si istri merasa suaminya enggak terbuka masalah penghasilannya. Jadi intinya adalah ketika terjadi sebuah masalah mungkin yang dialami oleh Ibu KS tadi, kalau misalnya memang ibu masih sayang dengan suami ibu, dengan artinya, dan yang pasti ibu masih butuh apa ya, tempat untuk pendamping ya, untuk curhat dan segala macamnya, itu mungkin sebaiknya dilanjutkan. Cuma semua dikomunikasikan gitu loh. Artinya komunikasi yang disampaikan pun bukan komunikasi yang versi saya gitu loh. Kamu harus ikutin apa kata saya. Kita menurunkan sedikit keinginan kita iya, ya, betul. bertoleransi Betul, terhadap betul. janji ya, selama suami Betul. kita sudah berbuat baik memang masih. Karena ini semua kan untuk suatu hal yang lebih besar lagi kan gitu. Itu mungkin barangkali dari saya. Terima kasih. Oh, menarik sekali Bang Fitra. Pandangan secara Islamnya bagaimana Ustadz untuk kasus Ibu KS ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Uma, Bang Fitra dan sahabat Uma ya. Channel Uma Ruseno. Sahabat channel Uma Ruseno ya. Iya. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sabar ya kalau sedang ditimpa kesusahan, dan jangan lupa bersyukur kalau menerima kebahagiaan. Jadi di dalam hidup ini ada dua yang gak akan tertukar. Yang pertama rezeki, yang kedua ujian. Itu nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin lagu Ayu Ting Ting berlaku di situ. Nah, karena Ayu Ting Ting yang mana lagunya? yang salah alamat, betul nggak? Betul nggak? Bukan di Ustadz. Nah, jadi Oke. itu ibaratnya paket nyampe pasti tepat alamatnya dan tepat waktunya. Nggak mungkin yang namanya rezeki dan ujian itu datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan, atau dia delay, terlambat gitu, kayak pesawat mau berangkat. Jadi waktunya sudah ditentukan. Waktunya itu pun pas. tepat. Jadi kalau ujian yang menimpa diri kita di usia 50 nggak akan menimpa kita di usia 40. Oh, Masya Allah. Nah, begitu juga usia Ibu KS saat ini sedang menerima ujian seperti ini, sudah dalam kondisi pensiun, kemudian juga fisik yang sudah tidak prima, kok jadi kayaknya berat banget. Nah, emang ujiannya datangnya sekarang. Nah, dan Allah tidak mungkin salah. Jadi ini baru pengantar nih. Oh, Jadi iya. satu ya. Pengantarnya juga. Bikin merinding. Tidak mungkin itu salah alamat ujian. Dan konsep dasarnya harus tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu nggak mungkin zalim. Dalam hadis qudsi bahkan Allah mengharamkan zalim untuk dirinya. Makanya Allah sangat murka kalau ada hamba-hambanya yang zalim. Karena Allah tidak membebani, tidak menguji seseorang di luar batas kemampuan dia. Jadi Ibu KS kalau dikasih ujian itu pasti ibu kuat, Bu, gitu. Jadi kalau ibu nggak kuat tuh berarti salah ibu. Kalau sampai kita nih ada ujian ya, yang membuat kita kemudian salah bersikap, salah mencari solusi, itu pasti salah kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita ujian yang pasti kita kuat. Pasti udah. Itu konsep dasarnya itu dulu. Nah, nggak boleh keluar dari itu. Nah, lalu kita mulai masuk ke inti nih. Para ulama salaf soleh itu memberikan kita 3 pemberhentian ketika kita mau melangkah, mau beramal, melakukan sesuatu dalam hidup. Pemberhentian itu namanya muhasabah. Kita menghisap-hisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dirimu nanti dihitung, karena kitab kita nanti akan dihitung di yaumil hisab, di yaumil mizan. Amal kita mana yang lebih banyak, baik atau buruk. Nah, jadi kalau kita sering bermuhasabah, kata Rasulullah SAW, kita akan dipermudah hisabnya di yaumil akhir. Jadi muhasabah yang pertama itu, pemberhentian pertamanya Bang Fitra, adalah sebelum kita melangkah, sebelum beraktivitas. Nah, ini pentingnya kita meluruskan niat. Jadi tadi kayaknya Ibu KS, mohon maaf Ibu ya, Ibu kayaknya niat dari awal udah salah gitu loh. Ini pentingnya kita meluruskan niat, jangan sampai salah. Karena berumah tangga itu hal yang baik. Tapi maaf nih Ustaz, yang janji beliin rumah sama mobil itu nggak salah Ustaz? Nah, nanti kan sampai ke situ. Oh, iya. belum. Jadi, tapi kan tadi ada tuh ya, ibunya mengatakan ibu labil, sering di ini, bahkan sempat ditipu sampai ibaratnya berzina ya, nauzubillah min zalik, dan artinya terus berpacaran. Itu kan sesuatu yang walaupun akhir-akhirnya nanti menikah, ujung-ujungnya berumah tangga, tapi memulai sesuatu yang baik jangan dengan cara yang buruk. Nah, itu poin tuh. Karena kalau kita memulai sesuatu yang baik dengan cara yang buruk, atau memulai sesuatu yang buruk tapi dengan kemasan yang baik, itu namanya kita
talbisul haq bil batil, mencampur hadukan kebaikan dengan keburukan, kebatilan itu nggak boleh, itu haram. Nah, jadi ibu tadi tuh koreksiannya di situ, tapi itu sudah lewat Bu ya. Nanti kita bicara bagaimana mencari solusinya. Lalu yang kedua adalah tentang niat. Niat tadi niat. Jadi udah cara yang pertama udah agak keliru. Yang kedua niat juga tadi perlu diluruskan. Tadi kan niatnya karena diiming-imingi rumah, diiming-imingi mobil. Ketika tidak tercapai maka kecewa. Nah, itu berharap jangan kepada manusia. Makin tinggi harapan kepada manusia, makin sakit kita nanti gitu. Karena manusia itu sangat mungkin salah, ya, lupa, terus ngecewain itu paling sering, ya. Tapi kalau kepada Allah nggak mungkin ketiga-tiganya itu. Nah, jadi dalam hal niat ini, kan dalam hadis niat itu kan nawaitu bin niat, ya. Jadi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya dia berbuat suatu kebaikan karena dunia yang dicari, maka dia hanya akan didapat itu saja. Dia nggak akan dapat ridho Allah, nggak akan dapat bonus-bonus yang lain dari Allah, atau mungkin pahala juga nggak dapat. Jadi dia hanya dapat ya sebatas yang dia cari. Iya. Jadi kalau dia masuk agama Allah, dia niat hijrah, dia niat lebih baik karena pengen dikawinin sama orang kaya, ya nanti pun kalaupun dapat ya cuman orang kaya itu aja. Dan itu nggak ada jaminan juga. Buktinya ibu tadi nggak dapat, ya, dapat orangnya, tapi nggak dapat mobil sama rumahnya, kan begitu. Ya. Tapi ternyata kalau kita tadi saya sempat baca, ya, Uma, ibu itu suami sebenarnya masih ada tanggung jawabnya, masih sayang, masih ngerawat ya Bu ya. Di saat ibu sudah sakit-sakitan masih ngerawat gitu, masih ada tanggung jawabnya, masih mau hidup sama ibu gitu. Banyak juga orang yang habis manis sepah dibuangnya, ditinggal begitu aja. Nah ini kan enggak gitu. Ini justru itu yang membuat ibu sebenarnya jadi galau ya. Ini lebih baik sendiri atau bersama-sama. Sebenarnya nggak usah galau sebenarnya. Kalau suaminya jelas masih mau, ya seharusnya ibu masih bersyukur. Nah ini kemudian nih pemberhentian yang kedua. Tadi yang pertama muhasabah sebelum beraktivitas. Yang kedua muhasabah saat aktivitas. Jadi saat kita melakukan satu perbuatan. Kalau dalam konsep Islam itu, semakin orang beriman, semakin tinggi ujiannya. Jadi ahsiban nasu ayatraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Ayakulu amanu wahum la yuftanun. Jadi ketika Allah mengatakan, apakah engkau akan dibiarkan beriman sementara engkau tidak aku uji? Nggak mungkin. Sunatullahnya itu adalah kalau kita ngaku beriman maka ada ujian. Makin beriman makin tinggi ujiannya. Makanya ujian paling berat itu adalah para nabi, para rasul. Paling berat. Makin kesini harusnya kita makin kecil ujian kita. Nah jadi kalau misalnya kita ngaku beriman tapi nggak diuji-uji, jangan-jangan nih iman kita belum diakui sama Allah. Kok kayaknya hidup kita tenang-tenang aja ya, nggak ada ujian, nggak ada anak sakit, nggak ada keluarga harta lah. Iya, kita dapat hidup yang lancar-lancar aja, tanda tanya itu. Kenapa kita nggak dikasih ujian sama Allah gitu? Jadi kalau kita bertanya ya, kalau hidup kita tuh tenang, adem betul, gitu ya. Iya, kalau kita dikasih ujian namanya afiah ya. Nanti itu dengan pahala ujian itu kita bisa naik derajat kita. Kalau kita baik mensikapinya ya. Nah, jadi ibu, kalau ibu dikasih ujian, sikapi dengan tadi kata Bang Fitra kan, syukuri. Alhamdulillah masih punya suami yang tanggung jawabnya ada, bersyukur gitu. Jadi ada dua hal yang kita harus tambah dalam hidup. Yang pertama syukur, yang kedua takwa. Nah, itu tuh. Syukur harus selalu ditambah, takwa juga harus selalu ditambah gitu. Itu aja, yang lain jangan ditambah. Nah, jadi itu, ya rezeki juga kita kan mau nambah, kita mau sama Allah. Tapi kalau ini usaha kita ya adalah syukur dan takwa, taat kepada Allah, itu yang harus selalu ditingkatkan. Nah, terakhir pemberhentian terakhir adalah pemberhentian muhasabah setelah beraktivitas. Jadi pasca itu semua. Jadi sebelum beraktivitas, saat beraktivitas dan pasca beraktivitas. Iya, setelah kita melalui semua itu. Ibu alhamdulillah sudah melalui semuanya. Pacaran, pada akhirnya nikah, walaupun dalam perjalanan banyak yang tidak sesuai janji-janjinya. Terus dalam perjalanan rumah tangga itu juga banyak onak dan duri, nggak apa-apa itu ujian Bu. Dan yang terakhir adalah sekarang ini udah bagaimana nih? Ya saya udah tua, saya sakit-sakitan, saya udah nggak mungkin kerja gitu kan. Tapi alhamdulillah suami masih tanggung jawab. Maka setelah bersyukur ada lagi yang perlu. Kalau ada syukur harus ada yang ini nih. Karena ibarat ada lampu, ada cahaya, ada bayangan. Apa itu? Sabar. Kalau ada syukur harus ada sabar. Nah, jadi itu pasangan syukur sama sabar tuh. Nanti kita mungkin di kisah selanjutnya ada cerita tentang syukur dan sabar nih kayaknya nih. Nanti saya mau cerita tentang itu. Nah, kenapa sabar Bu? Bu, kalau ibu nggak sabar, ibu yang akan rugi. Kita hidup di dunia udah nggak lama Bu, tinggal sedikit lagi.
Ya walaupun nggak ada jaminan orang yang tua mati duluan ya, yang muda meninggal yang mati duluan juga bisa kan, meninggal duluan bisa gitu kan. Yang namanya mati nggak harus sakit ya kan. Nah jadi insya Allah yang ibu rasakan itu nggak akan lama. Begitu kita selesai hidup di dunia ini, kita tinggal menuai hasil kebaikan semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi sabar aja bu. Butuh sabarnya di situ Sabar, ya Ustadz sabar. ya. Innama yuwaffas sabiruna ajro bighairi hisab. Kata Allah itu pahala sabar itu tanpa batas. Jadi bukan cuma paket internet yang unlimited. Sabar unlimited. Juga harus Iya. unlimited ya, Dan dalam Kak. Islam hanya ada dua Iya. sesuatu yang balasannya itu tidak berujung, yaitu puasa sama sabar. Puasa itu adalah balasan terserah Allah. Iya, Benar-benar tidak ada patokan. Begitu juga sabar. Nah, hanya dua itu. Yang lain ibadah-ibadah lain disebutin pahalanya, disebutin haji pahalanya, disebutin puasa, zakat disebutin. Ada sebut. Tapi Ada. sabar Kalau dan sabar puasa- bighairi hisab. Kalau misalnya puasa disebutnya itu adalah wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Terserah Allah mau dikasih apa. Begitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. luar biasa. Jadi kalau sabar itu tidak ada batasnya. Iya. Unlimited. Balasannya pun besar. Besar. Saya pernah baca, Ustaz. Kenapa sabar itu balasan surga? Karena berat. Kalau ringan dapatnya kipas angin. Makanya jadi kata ini maksudnya Bang Bisa Fitra ini mau aja ngomong Bang begini Fitra maksudnya. ini. Maksudnya gimana Jadi Ustaz? ibu-ibu itu kalau suaminya memadu, nah harus sabar karena pahala sabar itu Luar biasa tadi. Masya. Madu ini Ustaz yang rasanya manis-manis Iya. yang dikonsumsi tiap pagi itu. boleh juga Bang itu. Luar biasa untuk Ibu KS, semoga penjelasan dari Bang Fitra maupun dari Ustadz Dado bisa diterima dan bisa dicerna. Juga untuk pemirsa pencinta channel Umar Ruseno, semoga juga bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran dari kasus Ibu KS ini. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Baik, ini saya akan bacakan email yang kedua dari KL. Seperti ini curahan hatinya ya Ustadz dan Abang Fitra. Saya sudah berpisah tempat tinggal dengan suami saya setahun lebih. Dan selama itu saya hampir tidak pernah dinafkahi lahir batin sama suami. Saat ini ada pria yang mau bertanggung jawab dan mau menafkahi saya apa adanya. Bolehkah saya bercerai dan menikah lagi dengan pria itu? Jadi sekarang Ustadz Dado ya, lanjut lagi ya. Ibu KL semoga tetap bersabar ya, karena pahala kesabaran tuh tiada batas tadi sudah saya sampaikan, dan semoga juga ujian ini dapat menambah keimanan buat Ibu KL ya, insya Allah. Jadi begini Bu, dalam Islam itu cerai kuncinya ada di suami ya. Suami itu kalau mau menceraikan istri itu tinggal dia bilang saja, kamu saya talak, tuh selesai itu Bu, talak. Nah tapi masih bisa rujuk sampai 3 kali, baru nanti kemudian akan sulit untuk rujuk karena masing-masing harus menikah lagi dan harus campur dulu dengan pasangan yang baru kemudian mereka cerai, kemudian bisa masuk gitu. Jadi kalau misalnya ibu merasa tidak rela, tidak ridho dengan perilaku suami, maka ibu bisa menempuh jalur menuntut cerai di pengadilan agama, begitu Pak. Itu pun tentu membutuhkan satu effort yang cukup besar ya, korban harta juga pasti nanti ada yang dikeluarkan, juga nanti ibu juga perasaan juga pasti akan letih, terus juga waktu juga ibu nanti pasti akan capek ya ngurus bolak-balik ke pengadilan. Saya juga banyak ada jamaah yang juga cerita masalah ini, apalagi proses pengajuan perceraian itu juga berbelit-belit gitu kan, karena pasti hakim mensyariatkan untuk bersabar, untuk tetap dalam jalinan pernikahan dan seterusnya gitu. Jadi dimediasi dulu, pasti akan begitu, nggak langsung cerai putus gitu, nggak gitu. Karena ini yang menuntut cerai kan perempuannya gitu. Apalagi nanti akan diselidiki tuh ibu, kasus ibu tuh akan diselidiki tuh Bu. Bahkan nanti ada pembuktian, ada saksi, ibu harus mendatangkan saksi kalau emang ibu misalnya nuduh suami begini-begini, itu harus ada saksinya begitu Bu. Nah, jadi singkat cerita begini, ibu sebagai seorang istri tentunya harus banyak bersabar. Ini kalau menurut saya Bu ya, saran solusi dari saya. Kenapa? Karena suami pun juga pada intinya tetap bersabar gitu kan, memiliki pasangan siapapun gitu ya. Mungkin juga ibu boleh sesekali tanya bagaimana perasaan suami kepada ibu. Nah, ya kan?
Jangan-jangan selama ini juga suami ibu kesel gitu kan, jangan-jangan ya, cuman dia bersabar juga kan punya istri seperti ibu. Nah, jadi kalau misalnya nih dalam hal ini ibu melihat suami yang bersalah terus ingin minta cerai. Nah, dalam pandangan Islam saya ingin memberikan satu point of view yang berbeda. Bang Fitra, selama ini kita kan kalau melihat cerai itu dalam Islam seolah-olah seperti haram ya. Padahal cerai itu nggak pernah jadi haram dalam Islam. Abghadul halal indallah at-thalaq. Jadi tolak itu, cerai itu dalam Islam itu halal. Hukumnya itu halal. Bahkan para sahabat itu kawin cerai itu biasa begitu. Nah, ini yang kita lupa. Ini kita lupa bahwa ada juga satu sisi kita mensakralkan pernikahan, iya betul. Tapi jangan sampai kita seperti agama sebelah yang mengharamkan perceraian. Cerai tidak haram. Allah yang menciptakan kita paling tahu bagaimana mengatur kita sebagai makhluknya. Dan syariat Islam itu sempurna, Bu. Syariat itu adalah yang paling segalanya dah, pasti benar gitu. Makanya nikah boleh, cerai juga boleh gitu. Cuma cerai jangan sampai dimudah-mudahin, begitulah maksudnya. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Iya, karena ada juga kemaslahatan yang didapat dengan perceraian. Misalnya kan suatu KDRT terjadi misalnya, suaminya tukang pukul, itu harus cerai itu kan begitu. Atau misalnya suami misalnya istrinya tidak mau ngurus anaknya, misalnya ini qadarullah ya. Sementara di luar sana ada suami yang punya teman kerja yang sayang sama anaknya, mau lebih sayang daripada ibu kandungnya, ya lebih baik dia kawin lagi kan begitu misalnya. Saya punya tetangga ini Ustaz, ibu dia sabarnya tingkat tinggi mungkin ya. Tingkat tinggi. Dia tetap bertahan dengan suaminya walaupun suaminya seorang tukang jaga Ustaz. Oh iya, kalau tadi kan tukang pukul, iya. itu tukang jaga Ustaz. Gimana ceritanya? Kayaknya lucu nih kayaknya nih. Coba gimana ceritain, coba terusin. Tukang jaga di pasar Ustaz. Oh, tukang jaga di pasar, iya. Jadi kita mendapati dalam tarikh Islam para sahabat itu yang monogami justru bisa dihitung pakai jari sedikit. Ya, saya mengingat beberapa nama kayak Abu Darda. Abu Darda itu memang monogami sampai akhir hidupnya dia hanya menikah satu kali. Kemudian istrinya wafat, kemudian dia menikah lagi. Pada pertengahan kedua cuma setelah wafat. Kemudian dia sampai wafat dia menikah dengan istri yang kedua itu. Lalu juga kita melihat ada Bilal bin Rabah, itu juga istrinya satu. Lalu ada Ibnu Mas'ud, itu istrinya satu. Abu Hurairah, perawi hadis dengan riwayat terbanyak, itu juga istrinya satu. Tapi menariknya Abu Hurairah ini ketika Rasul masih hidup, dia belum menikah. Jadi dia menikah pasca Rasul wafat. Lalu yang terakhir ada namanya Hanzalah, yang kisahnya menarik sekali ini. Hanzalah, dia malam pertama dia habis kumpul sama istri, junub, ikut perang. Ista'id kata Rasul itu. Dini hari itu kan, langsung buru-buru, belum sempat mandi gitu. Ternyata syahid di medan perang, di sekitar jenazah ditemuin basah. Kemudian Rasul melihat kepada jenazah Hanzalah terus agak sedikit memalingkan muka gitu. Ternyata ditanya sama para sahabat kenapa? Ternyata ketika Rasul lihat Hanzalah itu jenazahnya dikerubutin, dijemput oleh para bidadari setelah para malaikat selesai memandikan jenazah itu. Dan Rasul memalingkan wajah karena ada sedikit gamisnya bidadari tersingkap, kelihatan betisnya. Rasul malu melihatnya seperti itu. Nah, jadi lebih banyak yang bahkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu juga mereka berpoligami gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib menikah lagi setelah wafatnya Sayyidah Fatimah ya. Nah, jadi sebenarnya biasa gitu kan. Poligami juga cerai itu dalam Islam itu halal. Jadi kalau emang mau dilakukan terserah. Cuman tadi saya sudah memberikan kepada ibu solusinya adalah kalau ibu bertahan tuh lebih baik, bersabar, pahala kesabaran tuh banyak Bu. Tapi juga kalau ibu mau mencari kebahagiaan ibu sendiri itu hak ibu. Itu tidak ada yang bisa melarang ibu mencari kebahagiaan itu. Cuma ibu harus paham konsekuensinya, jalannya terjal dan berliku. Karena ini posisi ibu yang meminta cerai nih. Nah begitu, ini pasti sulit. Saya berpengalaman beberapa orang jamaah itu memang meminta cerai itu seperti itu. Kalau laki-laki cerai gampang, cerai gampang. Tinggal ngomong. Apalagi kalau dia mau ngurus itu si laki-laki itu yang aktif, udah selesai cepet keluar surat jandanya gak cepet itu. Nah begitu. Perempuan itu ya Kak, saya. Itu kira-kira. Oke, baik. Ya, jadi itu Ibu KL ya pandangan secara Islamnya, dikembalikan lagi ke Ibu KL. Maunya seperti apa, mau dilanjutkan mendapat pahala sabar dari Allah yang luar biasa, tapi kalau mau dihentikan mencari kebahagiaan juga dipersilahkan. Cuma ingat jalannya terjal, panjang dan berliku. Baik, ini pandangan kalau di masyarakat itu perceraian, kawin lagi atau bagaimana itu, Bang Fitra? Atau
Iya, terima kasih Mbak Uma. Untuk Ibu KL ya, iya. Sebetulnya kondisi ini ya, bahkan belum lama saya baca berita, itu ternyata ini Ustaz, di masa pandemi ini ternyata jumlah janda itu meningkat Ustaz. Loh, kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu dan mencoba tidak untuk mencari tahu gitu ya. Ini kan satu hal yang mungkin bisa jadi efek dari faktor ekonomi ya, atau yang lain. Iya, iya, mungkin. Jadi gini, sebagaimana tadi sempat saya juga sampaikan di sesi pertama tadi tentang kita harus dalam berumah tangga itu harus punya sebuah cita-cita ya, yang itu akan menjadi penguat kita gitu ya, penyemangat kita untuk mencapai tujuan akhirnya. Mungkin Ibu KL ini juga harus coba untuk mengingat kembali. Dulu ketika berpacaran, kemudian menikah, pasti kan ada suatu cita-cita yang ingin digapai gitu ya. Artinya apakah ada jaminan ketika Ibu KL ini ingin menikah, mengulangi berumah tangga yang kedua ini, akankah akan mengalami seperti ini? Coba dikilas balik, dulu ketika saya menikah itu, saya punya cita-cita ini loh. Kalau ternyata sama cita-cita dengan yang akan Ibu KL lakukan barangkali misalnya, lo bedanya di mana gitu ya. Ini barangkali yang perlu kemudian sedikit dikilas balik kembali, artinya ada nggak sih jaminan ya kalau saya lepas dengan suami saya yang sekarang, dengan suami yang baru saya akan lebih bahagia. Tuhan tidak akan menciptakan kita manusia ini ya sekedar berkeliaran di muka bumi tanpa tujuan yang jelas. Nah ini barangkali yang perlu direnungkan lebih jauh lagi buat Ibu KL ini. Harus dicari apa sih sebetulnya yang saya inginkan dari sebuah rumah tangga gitu. Jangan sampai kemudian saya hanya ingin buat memuaskan nafsu, hanya ingin supaya saya dan segala macamnya. Apalagi kalau sampai hanya karena melihat orang lain. Teman saya loh suaminya begini, si ini begini segala macam. Saya pikir kalau itu terlalu ini ya, ukurannya susah diukur gitu. Itu tiap-tiap orang beda kan gitu. Ini barangkali yang saya jawab dari sisi itu. Kalaupun di kondisi di masyarakat ya saya pikir memang ini udah sepertinya hedonisme, materialisme dan segala macam itu memang udah lumayan mendominasi ya. Jadi kayaknya ini ya, tolak ukur kebahagiaan itu harus dari materi itu ya. Nah itu kadang-kadang kesalahannya di situ. Kalau misalnya kita bicara tentang masalah rumah tangga atau kita bicara masalah cinta gitu ya. Ketika kita berbicara masalah cinta, maka kita susah untuk mengukur dari sisi fisik pertama, kedua materi, kan gitu. Ini sangat susah. Kenapa? Manusia ini kan berkembang. Dari sisi fisik misalnya, gadis umur 20 tahun kan beda dengan yang ibu-ibu sudah umur 40 tahun. Beda lagi dengan yang udah umur 50 tahun. Sampai udah ada orang yang sukanya sama usia 40 tahun. Oh gitu ya. Saya punya teman ada yang begitu, Bang Fitra. Dia bujangan, sampai detik ini bujangan, usia udah 38. Tapi dia tidak mau menikah dengan gadis yang usianya jauh di bawah dia. Oh, gitu. Atau pokoknya karena Jadi selera dia. itu loh ya. Dia seleranya senang yang lebih tua. Oh. Ada orang yang begitu ada. Ada juga yang mengatakan Bahkan nyarinya janda. oh. Kalau janda lebih baik, maka kata dia begitu. Oh. Iya, ada yang bilang janda selalu di depan. Jadi malah pengen jadi janda Ustaz. Aduh, jangan. Jangan, Iya. itu aja contoh, Bu. Ya, jadi itu ya. Saya melihatnya bahwa kondisi tadi itu keinginan yang kemudian ya tiap orang beda-beda gitu ya. Apalagi kalau diukur dari fisik. Oke lah sekarang mungkin Ibu KL katakanlah usia mungkin sekitar 30-an kan gitu. Masih semangat, masih bisa dapat pasangan yang juga muda kan gitu. Tapi kan kalau dari sisi secara pribadi, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan keadaan, untuk pandai bersyukur, katakanlah seperti itu, atau misalnya punya sebuah cita-cita yang lebih mulia dari sebatas hanya masalah fisik, mendapatkan suami yang ganteng dan segala macamnya, atau berharta banyak, ini dikhawatirkan ketika menjelang umur 60-an misalnya, kemudian terpaksa harus berpisah lagi, kan mau nyari lagi juga susah ya. Faktor usia. Atau dari si patokannya misalnya harta. Si calon ibu ini mungkin lebih berharta dari yang suami ibu.
Kalau patokannya itu, kita kan nggak tahu masalah rezeki Ustadz ya, takdir ya. Entah mungkin ada sebuah kejadian apa, kemudian akhirnya hartanya habis. Itu kan jadi sebuah masalah baru ini. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan sedikit lah cita-cita kita, ukuran kita dan segala macamnya. Tidak terbatas hanya masalah fisik, harta dan segala macam yang bisa berubah. Tapi kalau bicara masalah cinta, cinta itu selamanya. Amin. Artinya itu harus satu hal yang harus dipupuk gitu ya. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja, itu harus dirawat gitu. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Jadi Ibu KL ya, semoga apa yang dijelaskan ya, yang kita diskusikan ini bisa lebih mencerahkan ya, mencerahkan Ibu KL, galaunya jadi sedikit berkurang ya. Jadi untuk dikaji lagi, ditinjau ulang lagi kembali bagaimana tujuan pernikahannya, dan apakah mencoba dengan laki-laki suami baru itu akan menjamin ibu lebih bahagia lagi atau tidak ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau curahan hati yang ketiga ya Ustadz ya. Teh boleh bertanya sampai di mana kekuatanku dengan keluarga besar dan istri yang bukan satu ya. Iya, sepertinya gitu ya. Ini dari Ibu KO ya, Ibu KO nih curahan hatinya dibacakan ya. Bukan satu, jadi semua istrinya itu selalu memojokkan dia dalam hal semua masalah yang datang silih berganti. Sikap apa yang harus saya ambil? Saya tidak ada tempat untuk mengadu. Suami, saudara saya tidak berani mengadukan hal-hal apapun yang terjadi di depan mata saya. Saya harus bagaimana? Saya hanya manusia biasa, jauh dari kesempurnaan. Gitu, Ustaz. Tidak dijelaskan, Ustadz. Pertama mah jangan mau kalah, Bu. Yang pertama tuh superior. Iya, jangan mau di tema kedua ketiga. Oh gitu ya, Ustadz. Cuma nyemangatin doang, Bu. Tapi kayaknya Bang Fitra dulu. Oh, Bang Fitra, oke, Bang. Terima kasih, Mama, Pak Ustadz. Dari pertanyaan Ibu Kau ini yang setelah berumah tangga dan kebetulan suaminya melakukan poligami gitu ya, timbul banyak konflik gitu. Saya pikir ini satu hal yang wajar kan. Satu keluarga aja kita kadang-kadang dengan istri ada konflik. Bisa satu aja konflik. Betul. Apalagi lebih dari satu. Atau baru pasangan satu aja dengan mertua kadang-kadang kurang dekat dan segala macam. Bagaimana dengan dan selanjutnya kan gitu. Ini satu hal yang sebetulnya satu hal yang masih manusiawi gitu. Artinya ketika ibu kemudian siap untuk menikah dan menjadi istri yang kesekian, memang kan seharusnya sudah paham konsekuensinya. Saya akan menghadapi yang seperti ini dan seperti ini. Karena apa? Yang beristri satu pun memang seperti itu juga, pasti ada masalah dalam rumah tangga. Tapi kemudian tidak berarti wah saya tidak sanggup deh, saya angkat bendera putih, ya enggak juga ya. Dimanapun terjadi, apalagi kemudian ibu yang menjadi istri istri kesekian gitu ya. Jangan sampai kemudian apa yang ibu alami ini mempengaruhi secara pemikiran kepada ibu, yang berefek nanti hubungan ibu ke suami, ke mertua, bahkan jangan sampai mengganggu ke keluarga, ke anak dan segala macamnya. Jangan sampai apa yang sudah bagus di awal, kemudian akhirnya ibu bisa menikah dan si suami pun diizinkan untuk menikah yang kesekian kalinya, kemudian akhirnya terkendala ketika ibu mengalami hal yang seperti tadi ibu sampaikan, dan ibu pun terpengaruh gitu. Akhirnya ibunya juga akhirnya jadi bermasalah secara pribadi, secara emosional, kan ini pasti ada efeknya ke suami. Sepengetahuan saya dari teman-teman saya yang berpoligami, orang yang berpoligami itu justru masalah yang timbul bukan dari pasangan, baik pasangan yang pertama maupun kedua. Tadi kebanyakan muncul masalah itu adalah dari orang sekitar gitu. Justru akhirnya sikap dari mungkin mertua atau dari istri pertama, barangkali istri tua, menjadi seperti itu apa? Itu efek dari justru kompor dari masyarakat gitu. Ini yang kemudian sangat kita sayangkan gitu. Artinya
bisa jadi mungkin sebetulnya ketika si istri pertama itu menerima suami untuk poligami, eh, itu masalah selesai. Ini percecokannya antar istri. Jadi Iya. kayaknya dibandingin sama istri-istri yang lain itu bagaimana ya? Ya bisa jadi ya yang saya sampaikan tadi, awalnya ketika si istrinya menyetujui kan karena memang oke lah, berarti kan masalah clear, artinya dari awal udah terima kondisi. Tapi bisa jadi di perjalanannya ada hal-hal lain gitu ya, yang kemudian mungkin bukan faktornya ibu KO, mungkin lingkungannya si istri pertama atau keluarganya atau siapa yang kemudian kasih masukan-masukan yang negatif gitu ya, membanding-bandingkan atau dan segala macamnya. Kalau ini yang terjadi ya memang ya pertama ya ibu ya mendekatkan kepada Allah, minta tolong pada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar dan segala macamnya. Yang kedua, coba untuk selalu menunjukkan yang terbaik ke ke istri-istri yang lain gitu loh. Bahwa saya pun saya nggak ini loh kok, saya mencoba untuk mematahkan gitu argumen-argumen negatif orang gitu. Katanya mungkin istri kedua itu ngabisin uang dan segala macamnya, coba itu dipatahkan dengan banyak hal. Jadi dari saya mungkin kalau dibilang bagaimana kok isunya gitu sih, jangan kan istri pertama dari ibu KO, Rasulullah aja yang berumah tangga itu ada kok dalam kisah itu ya Ustadz ya. Bagaimana istri tua itu cemburu kepada istri yang muda kan gitu. Itu banyak kisahnya. Jadi buat ibu, saya cuma bisa bilang ibu tetap ibu bersabar, kemudian tetap optimis bahwa sungguhnya ini kan sebuah perjalanan. Dan tadi Ustadz udah bilang Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Bisa jadi spesial buat ibu apa yang ibu alami tidak dialami oleh orang lain kan gitu. Hanya ibu nanti yang bakal lulus menghadapi masalah seperti ini. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Baik, menurut Ustadz bagaimana ini Ibu KO harus bersikap seperti apa gitu Ustadz? Ya, silakan. Baik, bismillah. Ibu KO, semoga nggak KO ya Bu. Jangan KO. Ibarat pertandingan, Ibu jangan KO sebelum pertandingannya selesai ya. Jadi ini kan hidup ini kita persaingan atau ibarat pertandingan. Siapa yang paling kuat ya dia yang menang. Siapa yang daya tahannya paling lama, endurance, dia yang menang. Menarik Bu kalau kita bicara kehidupan dengan konsep kompetisi itu menarik. Karena kompetisi itu kan pada hakikatnya dalam Islam disebut fastabiqul khairat. Hidup itu ya berlomba dalam kebaikan. Jadi siapa yang paling baik dia yang keluar sebagai pemenang. Nah, kembali ke permasalahan tadi sebenarnya dari curhatan Ibu ini banyak hal yang saya belum jelas tuh tentang Ibu tadi posisinya istri keberapa misalnya kan. Kalau misalnya istri pertama, Ibu jangan mau digituin. Tadi satu, yang kedua sudahkah suami Ibu tahu? Ini juga penting nih buat saya Bu. Kalau suami Ibu belum tahu, maka dia harus tahu Bu. Harus, wajib. Kenapa? Karena dia pemimpinnya. Nggak boleh satu pemimpin membiarkan atau tidak tahu ada masalah di bawah. Di bawahannya, di orang yang berada tanggung jawabnya, yang dia ngatur gitu loh. Cekcok tuh dia nggak tahu, nggak boleh. Jadi suami itu nggak boleh kalau istri punya masalah dia nggak tahu, nggak boleh. Anak punya masalah dia nggak tahu, nggak boleh. Suami harus tahu semua. Bahkan ketika dia istrinya atau anaknya bermasalah dengan tetangga, dengan orang lain, dengan temannya, dengan sahabat, termasuk dengan ibunya, misalnya dengan mertua gitu ya, itu juga harus tahu. Berarti berat juga ya posisi suami poligami. Oh, sangat berat, sangat berat. Jadi jangan anggap enteng satu nih. Istri ngadu aja bisa satu hari. Jadi sebenarnya suami yang mau ngambil tanggung jawab lebih dari satu itu suami yang hebat tuh, dia kuat banget itu. Ya cuma masalahnya kuatnya kuat beneran atau kuat atau imitasi kuatnya kan. Zaman sekarang imitasi banyak palsu ya. Nah, jadi Ibu, menurut saya ada yang harus kita ingat bersama. Konsep Islam itu dalam menikah itu ada namanya kufu. Nah, harus sekufu. Kalau nggak sekufu nih masalah nih Bu. Jadi nih semoga suami Ibu mendengar ya. Apakah beliau ketika mau menikahi Ibu itu sudah melihat bahwa Ibu sekufu apa tidak dengan beliau dan keluarganya? Ini penting nih, karena pernikahan itu nggak sekedar menggabungkan dua anak manusia, tapi menggabungkan dua keluarga besar. Nah, kan masalah tuh Bu. Nah, jadi kenapa itu kufu penting? Karena dalam Islam itu kan kufu kan lima liha, nasabiha, jamaliha kan. Yang terbaik adalah diniha. Jadi lihat dari kekayaan hartanya. Kalau misalnya salah satu keluarga kita mau besanan sama keluarga kaya, kita biasa-biasa aja, bahkan mungkin tidak mampu, itu potensi masalah Bu. Nah, atau misalnya suami kita juga terpandang, terus juga cakep gitu kan, nah, sementara kita biasa-biasa aja, itu potensi masalah. Nah, jadi kufu itu ya
kalau saya melihat berdasarkan hadis itu maka kufu itu paling nggak kita dari 4 hal aja. Jadi gini, kalau laki-lakinya ganteng ya, suami kita ganteng, maka dia paling nggak istrinya harus yang cakep. Iya. Kalau kita ngelihat pasangan, ini mohon maaf nanti sebut merek, ada artis saya suka tuh ngelihat tuh, ada artis hijrah Bu, artis hijrah tuh cakep, artis yang udah sadar, suaminya ganteng, istrinya cantik Bu. Nah saya suka ngelihatnya itu, mereka sekufu. Terus mereka istrinya punya harta, suaminya punya harta, keluarganya juga demikian. Terus juga apalagi nasabnya dari keturunan baik-baik gitu kan, dua-duanya dari keturunan baik-baik. Dan yang paling penting adalah agama. Nah, karena ini agama ini yang paling menentukan, karena yang tadi itu seandainya tidak sekufu dari sisi harta, terus juga keturunan maupun misalnya kecakapan fisik, maka ada satu yang sekufu di agama, maka itu bisa menyelesaikan. Nah, ini kayaknya nih suami ibu nih perlu saya tanya nih kalau dia ada. Dulu nikahin ibu ada sekufunya nggak? Iya, ada nggak yang dia sekufu sama ibu? Karena kalau nggak jadi masalah, ibu kesian gitu. Contoh lagi lain misalnya gini, nggak sekufu di pendidikan ya Bu. Misalnya nih, saya kan nggak tahu nih lebih dalam lagi kasus ibu. Misalnya ibu cuma tamatan SMA, sementara istri-istri lainnya dia doktor, S3 atau S2, kan ibu masalah Bu. Ibu pasti direndahin. Ibu inferior. Sekarang kalau udah suami berpoligami, misalkan ngambil istri yang ketiga, itu dia harus disekufukan dengan istri lainnya atau cukup dengan si suaminya? Dua-duanya. Karena kalau udah poligami konteksnya itu udah bukan cuma dia pendampingnya. Jadi juga harus bandingin juga. Jadi kalau istri pertamanya sarjana, ini mohon maaf nih karena ada yang begini soalnya. Maka istri keduanya sarjana juga. Jangan istri keduanya anak gadis desa cuma tamat SMP, jangan. Kesian tuh nanti dia. Ada yang begitu, Bang Fitra. Dia ngambil dari kampung ya. Terus begitu dibawa ke emang cakep sih emang gitu kan, emang suami juga nikahin karena itu, cuman dia dibego-begoin sama istri-istri yang di kota. Nah jadi kembali ke yang tadi, misalnya pasti ibu nih kalau dalam pandangan saya jangan-jangan ibu diremehin Bu, ibu dianggap lebih inferior, mereka lebih superior, mereka lebih merasa di atas ibu, makanya ibu nggak dianggap, ibu diremehin dan seterusnya. Nah solusinya adalah ibu yang pertama kasih tahu suami, dia harus tahu. Kalau dia udah tahu, ibu tuntut untuk menyelesaikan ya. Kalau enggak, ibu akan berantem terus sama istri-istri beliau yang lain kan, atau sama orang tuanya suami. Nah, padahal orang tua mertua itu, kalau kata Rasulullah ibarat orang tua kandung kita. Orang tua itu ada dua, orang tua yang melahirkan kita, artinya kandung, dan orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita, artinya mertua. Walaupun di pendapat yang lain orang tua yang mengajarkan ilmu yaitu guru. Nah gitu, jadi paling nggak antara 2 atau 3 itu posisinya orang tua. Nggak boleh kita ngelawan, nggak boleh bicara lebih keras dari dia, terus kita ibaratnya merasa lebih pintar, nggak boleh. Orang tua kita tamat SD aja, kita S3 sekalipun tetap bicara nggak boleh merasa lebih pintar. Ada adab-adabnya dalam Islam kalau begitu. Nah jadi solusi saya ibu tadi ya 2. Yang pertama ibu komunikasikan kepada suami, bilang masalah begini nih, kalau dia udah tahu ya segera selesaikan. Nah yang kedua, nah ibu tadi ini saya sepakat dengan solusi dari Bang Fitra, bahwa segala sesuatu itu di dunia ini jadi masalah karena komunikasinya salah, komunikasinya terhambat. Jadi masalah itu cuma bisa diselesaikan dengan satu, komunikasi ya, ajak rembuk gitu kan, istri-istri dikumpulin. Kenapa sih Mbak? Kok Mbak kayaknya nggak seneng banget sama saya salah apa sih Mbak? Nah gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak mau ngaku Tat, kayaknya di belakang aja gitu. Pas dirembukin enggak ada masalah apa-apa loh. Nah, ini jangan-jangan begini nih. Jangan-jangan masalahnya satu, ibu masih satu rumah nih. Ini nih. Nggak dijelaskan. Ini Bang Fitra, ini bermasalah. Kalau dalam Islam itu strongly recommended seorang anak yang sudah menikah keluar. Jangan tinggal sama orang tuanya, jangan. Ya, mau dia dari posisi si cewek atau masih cowok keluar. Nikah awal tinggal nggak apa-apa. Tapi apalagi udah punya anak nih, keluar. Misah-misah. Ngontrak nggak ada masalah. Yang penting jangan satu rumah lagi sama orang tua kita. Itu sumber masalah gitu. Kalau misalnya serumahnya dalam rangka baru punya anak nggak ada masalah gitu. Tapi jangan lama-lama, jangan gitu ya. Baik, itu aja. Baik Ibu KO, ini penjelasan dari Ustadz. Ibu rundingan sama suami, komunikasikan semua hal-hal yang Ibu rasakan agar nanti suami yang ngambil tindakan dikumpulkan atau bagaimana lah ya, agar tidak terjadi cekcok lagi, biar hidupnya tenang ya, akur, rukun gitu ya Ustadz ya, antar istri ya. Amin. Iya begitu. Yang penting ibu jangan merasa rendah diri Bu, jangan. Rendah diri hanya boleh di hadapan Allah. Oh iya benar-benar itu Ustadz. Jangan.
Jangan ya, kita rendah diri hanya di hadapan Allah SWT. Baik Ustadz, ini sudah 3 pertanyaan, semua sudah keluar, semua dan sudah dibahas dan sudah didiskusikan dengan lengkap, jelas. Semoga jelas ya pemirsa yang di rumah juga ya, teman-teman sahabat Umar Ruseno bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus-kasus yang tadi kita diskusikan pada video kali ini. Baik teman-teman sahabat Umar Ruseno, demikian tadi diskusi kita tentang permasalahan di seputar rumah tangga. Ada 3 permasalahan yang kita bahas tadi, yaitu dari Ibu KL, KS, dan Ibu KO. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustadz dan yang dibahas oleh Abang Fitra bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan semoga bisa menambah kekuatan. Dimana tadi ya, untuk kita semuanya lah, bukan untuk Ibu KS saja, bukan buat Ibu KO aja atau Ibu KL, tapi untuk kita semua satu, untuk selalu mengukur diri. Ya, terus untuk selalu waspada, yakin dan percaya bahwa takdir dan ujian Allah itu tidak pernah meleset, pasti akan datang dan itu tepat waktunya, tidak bisa mundur dan tidak bisa dimajukan. Itu yang harus kita yakini. Kalau kita sudah meyakini hal-hal tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi kuat bahwa dunia ini semua hanya sekedar ujian, gitu ya Ustadz ya, Abang ya. Baik, dan bagi teman-teman semua sahabat Umar Ruseno yang ingin lebih dalam lagi kenal dengan Ustadz Dado, nanti bisa langsung kontak beliau, diizinkan ya Ustadz? Boleh. Iya. Nanti akan saya tulis nomor kontak beliau di description box ya. Jadi teman-teman mau konsultasi atau mau mengundang beliau untuk isi kajian atau ceramah atau taklim, silahkan ya. Dan untuk Abang Fitra yang mau konsultasi diskusi tentang masalah-masalah UMKM juga bisa ya Bang Fitra ya. UMKM atau mau curhat-curhat apa juga bisa ya. Boleh juga ya, nanti dicantumin ya nomor kontak personnya ya. Ada fansnya Bang Fitra nih. Oh. Istrinya Nanti cemburu bikin- nggak nih? Oh iya, izin istrinya dulu nggak nih? Kalau Ustadz perlu izin istri Oh, nggak? nggak perlu. Itu Kan. sudah terkondisikan. Ustadz, kalau pemerhati ibu-ibu harus izin ya. Baik teman-teman semuanya, dan untuk kelanjutannya, bila teman-teman juga ada permasalahan dalam hidup, masalah-masalah bukan hanya di seputar rumah tangga, misalkan ada masalah di pekerjaan atau hubungan relationship yang belum menikah ya, itu bisa juga mengirimkan permasalahan kalian ke email aku umaruseno@gmail.com. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi seperti ini dan kita diskusikan bersama-sama ya. Komentar box. Oh iya benar, di komentar ya. Iya, tulis di komentar. Ya udah diingatkan sama Bang Fitra, bisa juga. Cuma kadang-kadang kalau permasalahan itu lebih privacy ya. Jadi mereka lebih takut ketahuan, aduh ntar gue ciri apa identitas gue ketahuan gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sebagai penutup mari kita sama-sama dengarkan closing statement dari Ustadz Dado. Silakan Ustadz. Baik, sahabat Umar Ruseno yang semoga dirahmati Allah. Jadi dalam hidup itu kita adalah rangkaian pilihan dan ujian. Jadi hidup kita ini adalah setiap hari lepas satu ujian datang ujian yang lain. Jadi dari ujian ke ujian, ujian ke ujian. Juga pada saat yang sama hidup kita adalah rangkaian pilihan. Jadi dari satu pilihan ke pilihan yang lain. Kita terus selalu memilih. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita salah sikap pada ujian yang datang, dan jangan sampai salah milih dalam memutuskan kita untuk memilih yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat. Bang Fitra, silakan. Baik, menambahkan sedikit bahwa yang harus kita pahami bahwa tujuan dari berumah tangga itu ada beberapa hal yang mungkin diantaranya tentang menjaga nasab ya, tentang anak, jiwa dan segala macamnya. Dan sepertinya setahu saya tidak ada di situ tujuan berumah tangga adalah masalah tentang perasaan ibu atau perasaan suami. Hal-hal yang menyangkut masalah seperti itu gitu. Kehormatan iya, tapi kalau masalah kemudian ketidakpuasan, curhat dan segala macamnya, jangan sampai itu mendominasi dan mengorbankan yang lain, hak anak, hak pasangan, hak lingkungan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa apa yang sudah kita niatkan di awal baik ketika kita menikah, maka itu dijaga. Jangan sampai kemudian itu terdistorsi, berbelok, akhirnya kita malah kehilangan arah. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Baik
terima kasih untuk Ustadz Dado dan Bang Fitra atas kedatangannya dan atas diskusi yang luar biasa ini ke studio Umar Ruseno. Nanti kalau diundang lagi mau datang ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.